Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Ahmad Alianre, mahasiswa program studi manajemen Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis sekuritas. Sebelum kita membahas mengenai analisis sekuritas, kita harus mengetahui apa itu sekuritas. Sekuritas ini pada dasarnya sama dengan surat berharga. Lebih khususnya, surat ini adalah surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian dari kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Surat berharga ini biasanya meliputi saham, obligasi, saham preferred, dan bentuk lain penyertaan modal. Sekuritas perusahaan ini diperjualbelikan di pasar modal. Analisis sekuritas ini sendiri adalah proses menilai menganalisa suatu sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengetahui karakteristik suatu sekuritas, apakah sekuritas tersebut stabil atau tidak, karena sekuritas ini memiliki karakteristik mispriced, yaitu sekuritas yang harganya bisa sangat tinggi dan bisa sangat rendah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisa sekuritas dengan baik dan teliti. Analisis ini juga sangat dibutuhkan tidak hanya oleh investor, akan tetapi para manajer perusahaan. Analisis sekuritas ini sangat penting karena manajer keuangan ini harus mengerti seberapa besar implikasi setiap keputusan yang harus diambil terhadap aliran kas yang tersedia bagi investor. Sebagai contoh, manajer keuangan harus mengerti seberapa besar pengaruh keputusan investasi, keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan kebijakan dividen terhadap nilai atau harga pasar saham perusahaan. Tidak hanya investor, manajemen saja hanya yang melakukan analisis sekuritas ini. Para broker atau pialang sekuritas ini melakukan analisa sekuritas dengan metode yang lebih kompleks, lebih baik, serta didukung peralatan dan database yang cukup, serta tenaga ahli sehingga mampu mengevaluasi sekuritas secara tepat dan cepat. Biasanya, dalam proses penilaian sekuritas ini terdapat hubungan antara risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Biasanya pemegang saham ini secara umum menghadapi risiko yang lebih besar daripada pemegang obligasi. Sementara itu, semakin tinggi risiko yang dihadapi, maka akan semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemegang saham. Maka ini pentingnya melakukan analisis sekuritas dengan prudent. Sekuritas ini surat hutang yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang atau kas. Ini artinya bahwa sekuritas ini surat hutang yang dapat dijual karena memiliki sifat yang liquid. Banyak perusahaan atau investor yang membeli dan memiliki sekuritas, alasannya karena selain sebagai pengganti kas, sekuritas juga merupakan suatu investasi dan dapat memberikan keuntungan yang cukup bagus. Dalam memilih sekuritas yang baik, terdapat beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada risiko tingkat bunga, yang kedua ada risiko kemampuan daya beli, yang ketiga risiko keuangan, yang keempat risiko likuidasi, kemudian pajak, dan yang terakhir pengembalian atas sekuritas. Sementara harga pasar saham ini terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di dalam pasar modal. Secara teoritis terdapat 3 bentuk pasar. Yang pertama ada weak from efficient market atau pasar lemah. Dalam pasar ini harga sekuritas dapat diproyeksikan atas dasar pola dan kecenderungan harga sebelumnya. Kemudian ada semi strong form market atau bentuk pasar efisien yang agak kuat. Dalam pasar ini harga pasar sekuritas tidak saja mencerminkan kecenderungan harga periode sebelumnya, tetapi juga informasi umum seperti halnya tentang pembayaran dividen, laba perusahaan, penjualan saham baru. Kemudian yang ketiga ada strong firm efficient market atau bentuk pasar efisien yang kuat. Dalam pasar ini, harga pasar sekuritas mencerminkan kecenderungan perubahan harga periode sebelumnya, informasi yang telah dipublikasikan, dan private information. Bentuk yang terakhir ini adalah bentuk yang ideal karena harga sekuritas merupakan harga yang objektif atau fair price dan tidak ada seorang pun yang secara konsisten mampu memperoleh excess return. Terdapat pula jenis-jenis sekuritas. Ada 2 jenis sekuritas, yaitu sekuritas jangka panjang dan sekuritas jangka pendek. Sekuritas jangka panjang ini adalah sekuritas yang memiliki umur kurang lebih dari 1 tahun siklus akuntansi dan dilakukan di pasar modal. Sekuritas jangka panjang ini misalnya seperti saham, obligasi, reksadana, dan produk turunan atau derivatif. Yang kedua, sekuritas jangka pendek. Sekuritas ini memiliki umur kurang dari 1 tahun siklus akuntansi dan dilakukan di pasar uang. Instrumen ini ditandai dengan jumlah tempo yang pendek, tingkat resiko yang rendah,
dan liquid. Sekuritas jangka pendek ini seperti SBI, commercial paper, sertifikat deposito, call money, dan lain sebagainya. Dalam melakukan analisis sekuritas, terdapat dua tahapan. Yang pertama ada analisis fundamental, dan yang kedua ada analisis teknikal. Kita masuk ke dalam analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan, badan usaha, atau badan usaha tersebut. Data fundamental yang dimaksud adalah data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Sementara data faktor eksternal yang berhubungan dengan badan usaha adalah kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, inflasi, dan sejenisnya. Dengan mempertimbangkan data-data seperti di atas tersebut, analisis fundamental menghasilkan berupa analisis penilaian data-data seperti badan usaha dengan kesimpulan apakah perusahaan tersebut sahamnya layak dibeli atau tidak. Jika nilainya mahal atau overvalued, saham tersebut dianggap nilainya lebih tinggi berdasarkan analisis fundamental melalui perbandingan harga yang berlaku di pasar. Dengan kata lain, harganya sudah terlalu mahal, jadi lebih baik tidak dibeli atau dijual jika memiliki sahamnya. Sementara jika yang terjadi sebaliknya, saham itu layak untuk dibeli dengan alasan harganya murah. Analisis ini memiliki horizon jangka panjang karena selain menggunakan data historis, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan, analisis ini juga menggunakan data masa depan dengan berupa estimasi pertumbuhan perusahaan, estimasi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang, dan berbagai jenis estimasi lainnya yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan usaha. Meskipun menggunakan pendekatan kuantitatif dalam proses analisisnya, banyak variabel ditentukan berdasarkan judgement, misalnya tingkat pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Akibatnya, meskipun beberapa orang menggunakan metode analisis fundamental dengan cara yang sama, hasilnya bisa jadi berbeda. Analisis ini biasa digunakan untuk jangka panjang, tetapi permasalahannya yang sering dihadapi oleh investor adalah timing dan informasi. Karena tidak semua investor mendapatkan informasi yang lengkap, sehingga jika hanya mengandalkan analisis fundamental, dapat terjadi kesalahan investasi akibat kurangnya informasi atau kesalahan timing, sehingga bisa jadi saham yang dibelinya harganya sudah mahal. Untuk mengatasi masalah timing tersebut, dapat dilihat dari pergerakan bursa atau pergerakan saham tersebut melalui analisis teknikal. Untuk menentukan sinyal transaksi, itu sinyal beli atau sinyal jual. Dengan menggunakan atau menggabung kedua analisis tersebut, secara tepat bertujuan untuk menghasilkan capital gain yang optimum. Analisis fundamental ini memiliki atau melihat faktor ekonomi yang dikenal sebagai dasar. Dengan melihat pada neraca, arus kas, dan pendapatan pernyataan-pernyataan, dasar analisis akan mencoba untuk menentukan nilai perusahaan. Dalam hal keuangan, seorang analisis yang mencoba untuk mengukur nilai intrinsik perusahaan. Dalam pendekatan ini, keputusan investasi yang cukup mudah. Jika harga saham perdagangan yang di bawah nilai intrinsiknya, itu it's a good investasi. Walaupun ini adalah berlebih-lebihan, analisis fundamental hanya berjalan di luar laporan keuangan. Untuk keperluan tutorial ini benar memegang prinsip sederhana. Analisis fundamental memiliki dua model penilaian saham yang sering digunakan para analisis sekuritas, yaitu yang pertama ada pendekatan present value, yaitu mencoba menaksir present value dengan menggunakan tingkat bunga tertentu manfaat yang akan diterima oleh perusahaan. Yang kedua adalah pendekatan price earning ratio, yaitu menaksir nilai saham dengan mengalihkan laba per lembar saham dengan kelipatan tertentu. Price earning ratio atau PER ini sendiri dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu harga pasar dibagi EPS. Untuk EPS sendiri atau earning per share ini dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. NEAT dikali mean dividend dibagi total saham. Kemudian ada analisis teknikal. Jika dalam analisa fundamental melibatkan analisis karakteristik perusahaan dalam rangka untuk memperkirakan nilai suatu perusahaan, dalam analisis teknikal mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda. Ia tidak
peduli sedikit tentang nilai dari sebuah perusahaan atau komoditas. Teknisi kadang-kadang disebut chartist hanya tertarik pada pergerakan harga pasar. Analisis teknikal benar-benar hanya studi supply and demand di pasar dalam upaya untuk menentukan arah atau tren akan berlanjut di masa depan. Dengan kata lain, analisis teknikal berupaya untuk memahami emosi di pasar dengan mempelajari pasar itu sendiri sebagai lawan komponennya. Analisis teknikal adalah sebuah metode untuk mengevaluasi efek dengan menganalisis statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar, seperti harga terakhir dan volume. Analisis teknikal tidak mencoba untuk mengukur nilai intrinsik suatu sekuritas, melainkan menggunakan grafik dan alat-alat lain untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat menyarankan aktivitas masa depan. Seperti halnya ada banyak gaya investasi pada sisi fundamental, ada juga berbagai jenis pedagang teknikal. Beberapa mengandalkan pola grafik, yang lain menggunakan indikator teknikal dan osilator, dan kebanyakan menggunakan beberapa kombinasi dari keduanya. Dalam kasus apapun, penggunaan eksklusif analisis teknikal, harga historis, dan volume data adalah apa yang memisahkan mereka dari rekan-rekan fundamental mereka. Tidak seperti analisis fundamental, analisis teknikal tidak peduli apakah saham undervalued atau sampai satunya. Hal yang penting adalah data masa lalu, keamanan dagangan, dan informasi apa data ini dapat menyediakan sekitar di mana keamanan bisa bergerak di masa depan. Di samping informasi di atas, ada 3 prinsip dan digunakan sebagai patokan dalam memahami analisis teknikal. Yang pertama adalah refleksi semua kejadian. Segala sesuatu yang terjadi dapat mempengaruhi baik rasional maupun irasional, sudah direfleksikan dalam harga yang terbentuk. Menguat dan melemahnya indeks saham merupakan fakta, tetapi nilai sesungguhnya suatu indeks saham ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang tercermin pada indeks saham. Jika permintaan meningkat dan penawaran menurun atau tetap, maka harga akan naik, dan akan terjadi kebalikannya jika kondisi berbalik. Kemudian yang udah ada tren, harga bergerak dalam suatu tren, dan tren tidak mungkin dimanipulasi. Jika tren bergerak ke arah naik, tidaklah mungkin membuatnya turun, kecuali dalam suatu titik tertentu akan terjadi puncak untuk kemudian berbalik arah atau reversal. Yang ketiga, selalu berulang. Aksi pasar atau market action selalu berulang. Artinya, para analisis teknikal percaya bahwa investor akan mengulangi tindakan yang sama jika kondisi pasar yang terjadi juga sama. Keadaan ini akan dipetakan dalam suatu diagram yang populer dengan sebutan chart. Kemudian ada keuntungan dan kritik terhadap analisis teknikal. Jika seseorang investor mampu mengakses informasi secara cepat, mempunyai kemampuan menganalisis yang tinggi dan punya insting yang tajam atas apa yang terjadi terhadap pasar, jika ada informasi baru, maka investor tersebut akan mampu mendapatkan return abnormal yang melebihi return pasar dan return investor lainnya. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa jika investor akan mendapatkan abnormal return, mereka harus mampu mendapatkan informasi secara lebih cepat dibanding investor lainnya, dan menerjemahkan informasi tersebut ke dalam tindakan membeli atau menjual saham sehingga investor dapat memperoleh keuntungan. Kritik yang timbul untuk analisis teknikal adalah yang berkaitan dengan asumsi yang mendasarinya dan keefektifan pendekatan analisis teknikal dalam memprediksi harga saham. Kritik yang paling tajam muncul dari penganut hipotesis efisiensi pasar, yang sama sekali tidak percaya harga saham di masa mendatang akan dipengaruhi oleh pergerakan harga saham masa lalu. Karena apabila pasar efisien, maka tidak seorang investor pun dapat memperoleh keuntungan abnormal dari pasar. Hal ini dibuktikan dari beberapa penelitian yang membuktikan bahwa harga saham secara statistik tidak bergerak mengikuti tren seperti yang dikemukakan analisis teknikal. Kritik selanjutnya menyangkut keefektifan analisis teknikal untuk jangka panjang. Maksudnya adalah jika analisis teknikal mampu memberikan keuntungan bagi investor karena mampu menemukan pola pergerakan saham dalam merespon informasi baru, maka tentu saja pendekatan ini akan menjadi populer dan banyak diadopsi oleh investor lainnya. Akan berdampak pada penyesuaian harga dan lebih cepat dari biasanya. Jika ini terjadi dalam jangka yang panjang, keefektifan penggunaan analisis teknikal juga sudah tidak akan bermanfaat lagi. Kemudian ini ada contoh dari
Analisis fundamental dalam menentukan PER. Net interest after tax atau NIAT sebesar 500 miliar. Sementara jumlah saham ada 1 miliar dan harga pasaran sahamnya sebesar Rp1.500. Carilah price earning ratio atau PER. Kemudian kita akan menjawabnya karena di sini kita belum mengetahui EPS-nya, maka kita harus dicari terlebih dahulu EPS-nya. Rumus dari EPS adalah NIAT dikali min dividen dibagi total saham. Karena dividen di sini tidak diketahui, berarti dividen tidak usah dicantumkan. Jadi 500 miliar dibagi 1 miliar yaitu 500. Setelah itu mencari PER yaitu dengan rumus harga pasar dibagi EPS. Harga pasarnya adalah sebesar 1.500 dan EPS-nya ada 500. Jadi 1.500 dibagi 500 adalah 3. Jadi nilai PER-nya adalah 3. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.